Shalom, semua sukacita pagi hari ini? Ya terlihat kok dari wajahnya. Bulan Desember bulan penuh ceria, saudara ya. Bapak Ibu masih ingat waktu kita yang tahun baru di Trawas itu pesan Tuhan apa? Mungkin ada ingat, saudara? Halo? Lupa ya? Oke. Persisnya saya lupa, cuma garis besarnya waktu itu Bapak Yoda bilang bahwa tahun ini aku buat semakin sulit, semakin berat, semakin tidak mudah, koma. Ya. Tetapi ya, masih ada aku Tuhan yang selalu menolong. Ya, mungkin bagi kita mungkin kok aneh ya, kok Tuhan tahun ini kok tambah dibuat sulit Tuhan, kok dibuat tambah susah. Tapi ada komanya tuh, Tuhan tetap serta kita saudara. Ya, apapun yang kita alami tahun ini dari 1 Januari sampai sekarang 21 Desember, pasti banyak ya saudara ya, macam-macam. Dan setiap orang beda-beda porsinya. Sekalipun kata-katanya itu sama ya, yaitu satu, masalah ya. Tapi porsinya beda-beda. Tapi saya lihat dari Bapak Ibu Saudara semua yang hadir pagi hari ini dengan wajah, dengan keadaan tubuh yang semakin mengembang ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang. Jadi masalah itu bukan suatu masalah yang besar ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta kita ya. Dan saya yakin Bapak Ibu tetap kuat ya. Sampai hari ini tetap kuat semuanya. Yuk sebagai pengingat kita baca firman Tuhan. Yohanes 11 ayat 40 sebagai pembukaan. Ini tema kita tahun ini ya. Yohanes 11 ayat 40. Yuk kita baca sama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus. Nah sekarang kata engkau, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah, diganti dengan nama saudara sendiri-sendiri. Jadi kalau saya Robert, jikalau Robert percaya, Robert akan melihat kemuliaan Allah. Ya, kita baca mulai jikalau aja ya saudara ya. Ya, jangan lupa diganti namanya sendiri-sendiri. Ya. 1, 2, 3. Allah. Amin. Masih percaya semua saudara? Saya yakin Jemaat Pemulihan Imam Madrajani tetap selalu percaya kepada Tuhan. Pesan Tuhan ya waktu itu di awal tahun, tanggal 1, saya juga menangkapnya juga sedikit agak shock ya. Kalau tahun-tahun lalu, selama tahun-tahun kemarin kita dapat firman Tuhan pesan bahwa tahun depan kita akan diberkati, tahun depan kamu akan dipulihkan, tahun depan kamu akan disembuhkan. Ya, apapun yang terjadi tahun depan pasti baik. Ya, tapi waktu itu pesan Tuhan bahwa tahun ini akan dibuat semakin sulit. Dalam hati saya, Tuhan kemarin aja udah sulit, tahun depan tambah sulit lagi Tuhan. Ya. Tapi waktu itu katakan koma, tapi masih ada aku Tuhan. Dan ditegaskan lagi dalam, jadi ini Yohanes 11 ayat 40, jikalau Robert percaya, Robert akan melihat kemuliaan Allah. Ya wis, jalan nih. Oke Tuhan, jalan nih. Ya. Saya mau sedikit saksi sebagai pembukaan. Mungkin ini mungkin pengakuan dosa juga saudara ya. Jadi jangan dicontoh juga. Jadi waktu itu mulai Desember, memasuki Januari ya, memasuki Januari, saya agak tersendat
waktu pembayaran uang sekolahnya Jocelyn ya. Jadi itu waktu itu sempat nunggak sampai beberapa bulan dan akhirnya di bulan tengah semester ya, itu harus bayar uang sekolah, harus melunasi beberapa bulan terakhir untuk bisa mengikuti ujian, ya ujian semester dan ternyata tidak bisa saudara, ya waktu itu saya bilang kepada kepala sekolahnya, saya minta maaf Bu, saya masih belum bisa, mungkin bagaimana kebijaksanaan dari sekolah. Kepala sekolah bilang, iya Pak, kami juga minta maaf tidak bisa membantu. Kalau belum bisa ada pelunasan beberapa bulan, Jocelyn juga tidak bisa mengikuti ujian sampai ada pembayaran gitu. Tapi Bapak jangan khawatir, setelah Bapak bayar, Jocelyn tetap bisa ikut ujian, tapi susulan. Susulannya bukan di kelas tapi di kantor gitu ya, sendirian. Sudah, saya berdoa. Yaudah Bu, saya makasih untuk kebijaksanaannya, untuk bantuannya. Oke, waktu saya berdoa. Dan akhirnya pada hari H waktu itu, hari mau ujian, berkat juga belum datang saudara. Dan akhirnya Jocelyn juga tidak ikut ujian. Ya, teman-temannya semua ujian, Jocelyn aja nggak ujian. Setelah akhirnya ada berkat, saya bayarkan, akhirnya Jocelyn ujian susulan di kantor. Kemudian itu berlanjut sampai di akhir kenaikan kelas, ya. Akhir kenaikan kelas itu ada ujian lagi kan saudara, ujian akhir juga tidak bisa saudara, ya. Saya juga masih belum bisa bayar dan Jocelyn juga belum bisa ikut ujian. Saya hanya bisa waktu itu bayar beberapa aja, beberapa bulan, cuma kurang satu kalau nggak salah. Sampai di hari sebelum 3 hari sebelumnya, 3 hari atau 2 hari sebelumnya, saya menghadap kepala sekolah lagi, Bu, saya minta maaf, masih kurang ini, bayarannya belum, bagaimana Bu? Iya Pak, kami minta maaf juga tidak bisa membantu lagi gitu loh, karena itu udah keputusan dari sekolah. Gak apa-apa Jocelyn nanti ujian susulan aja, jadi terima rapotnya terakhir aja gak apa-apa gitu. Yang penting Jocelyn bisa ujian nantinya gitu. Oke, sampai di hari H, ya hari H, saya itu doa sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan supaya besok hari H itu bisa bayar Tuhan. Meskipun mepet ya, tapi kalau udah bukti transfernya udah ada, sekolah bisa mengizinkan Tuhan. Akhirnya sampai hari H itu belum ada Tuhan. Jam 7 kan Jocelyn masuk ya. Enggak ada transferan saudara. Jam 8, jam 9, enggak ada lagi saudara. Akhirnya jam berapa? Jam 9 kalau nggak salah ya, 9, setengah 10-an. Saya di WA sama wali kelasnya. Pak bisa ke sekolah sekarang, ya. Kami mau bertemu supaya Jocelyn ada, bukan supaya Jocelyn. Kami ada keperluan bicara dengan Bapak gitu. Waktu itu saya posisi kirim di Rungkut, saudara. Jadi kalau ke sekolah setengah 10 nggak nututi. Maaf Bu, saya nggak bisa kalau setengah 10, mungkin jam setengah 11-an, jam 11 itu. Nggak apa-apa Pak, saya tunggu, cepetan Pak ya. Gitu. Oke, saya cepat kirim dari Rungkut, langsung ke Kalianyar. Saya ketemu dengan wali muridnya. Ya Bu, kenapa Bu? Begini Pak, Jocelyn bisa mengikuti ujian. Duh, kok bisa Bu? Kan kurang Bu gitu ya. Nggak apa-apa Pak, Jocelyn ikut dulu aja. Tapi susulan, karena ini kan sudah selesai, jadi nanti ikut susulan nanti setelah pulang sekolah, jam 1-an gitu. Jadi Jocelyn udah bisa ikut ujian, ya. Bapak silakan pulang, karena waktu itu Jocelyn nggak bawa seragam saudara, ya. Mungkin ada acara apa gitu sekolah, dia harus ikut, saya harus pulang, bawa baju seragamnya untuk ikut ujian akhirnya saudara. Ya. Saya juga bingung saudara, dari mana ini kok tiba-tiba sekolah bisa memutuskan itu, padahal sebelumnya tidak bisa membantu. Tapi di hari H, Tuhan menolong, Jocelyn bisa ikut ujian. Ya. Dan itu berlanjut terus
ya sampai akhirnya bisa semuanya bisa terlunak. Selesaikan di kelas 1, terus naik kelas 2, ya. Dan kelas 2 juga masih berlanjut lagi saudara, juga ada halangan lagi, ya. Saya sempat sampai stres, ya namanya manusia saudara. Saya sampai nekat waktu itu ngambil, kalau kelas 1 kemarin saya masih bisa kuat saudara ya, Tuhan masih menolong. Tapi yang kemarin di kelas 2 ini saya sempat drop ya, karena sudah 2 kali menghadap kepala sekolah hanya karena SPP. Dan yang kedua, yang kelas 2 ini saya maksudnya nggak mau lagi gitu loh. Akhirnya saya ngambil jalan pintas, ya ini pengakuan dosa saya. Seperti Bapak Gembala dulu bilang apa saudara? Jangan ditanya kemana aku pergi. Ingat saudara ya? Iya, saya mendaftarkan, menyekolahkan sepeda motor saya saudara. Tanpa sepengetahuan mama saya ya. Jadi saya sembunyi-sembunyi. Akhirnya dari tim leasing datang ke rumah, ngecek semua, ngisi formulir pendaftaran semua, ya. Saya ngambilnya nggak banyak saudara, jadi separuh dari harga motor. Jadi nggak saya fullkan, saya ngambil separuh aja, jadi supaya nggak berat cicilannya. Oke, sudah semuanya gitu. Ya waktu itu, ya Pak nanti besok paling cepat saya kabari. Dari kantor akan mengabari hasil keputusannya cair atau enggak gitu ya saudara. Akhirnya saya tunggu besok, ada SMS saudara dari kantornya, dari leasing bahwa saya tidak mencukupi ya, tidak masuk kualifikasi untuk mendapat cairan. Apa bingung saudara-saudara? Dalam arti ya puji Tuhan, motor gak jadi sekolah, tapi dari sisi lain, terus uang sekolah ini gimana Tuhan gitu ya. Akhirnya ya terserah Tuhan wis, Tuhan yang kerja lah. Tuhan kan bisa memasukkan Jocelyn sekolah, saya yakin Tuhan pasti bisa menyelesaikan semuanya sampai Jocelyn lulus. Akhirnya kita doa, saya doa, Jocelyn juga doa. Nih ayo doa, minta Tuhan ya, supaya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Setelah itu akhirnya pelan-pelan Tuhan berkati, akhirnya bisa saudara sampai hari ini. Ya, Jocelyn bisa kita ujian, kemarin pun bisa, terima rapot juga. Akhirnya UAS kemarin juga ada berkat lagi, Jadi Tuhan berkati itu gak langsung brek gitu ya. Kita kan pengennya langsung, Tuhan berkati langsung brek Tuhan ya. Wow gede langsung, bayar, lunas Tuhan, lunas. Enggak saudara, incirit gitu. Bikin hati jantungan nih saudara ya. Akhirnya ya puji nama Tuhan, tahun ini sudah terselesaikan semua masalah. Ya bagaimana Tuhan menolong. Dan saya nggak tahu tahun depan rintangan apa lagi yang saya harus hadapi. Tapi saya yakin Tuhan selalu bersama dengan kita, amin. Ya, kalau saya berpikir ya, kalau saya pelajari selama setahun ini, Tuhan kok yang saya hadapi ini boleh dikatakan bagi saya itu sangat berat saudara. Ya. Tapi di saat saya mengandalkan kemampuan saya sendiri, saya bisa Tuhan. Pekerjaan saya bisa untuk memenuhi ini A, B, C. Tapi Tuhan lain maksudnya saudara. Ya. Seperti tema tahun ini, jikalau Robert percaya, Robert akan melihat kemuliaan Allah. Sesimpel itu saudara. Cuma butuh percaya aja. Kadang kita manusia ini kalau melihat apa yang di depan mata, ya depan mata sendiri ya. Rasa percaya kepada Tuhan itu tiba-tiba hilang saudara. Ya. Logika mulai berputar. Ya. Caranya gimana? Dan kepercayaan kita kepada Tuhan itu
seakan-akan eh, ya hilang dari kita, saudara, terbang gitu. Karena kita melihat dengan mata kita sendiri. Kalau saya pelajari dari apa yang saya hadapi, ya bahwa Tuhan mau saya untuk tetap kuat dan Tuhan mau supaya saya percaya. Selama ini kalau kita sudah mungkin kita sudah berdoa, kita sudah baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu sudah habis berkali-kali, atau kita sudah pelayanan, ya ABC semuanya sudah dilakukan. Tapi kita melihat kok Tuhan seperti ini Tuhan. Saya sudah melakukan semuanya Tuhan. Ya. Kalau saya pelajari ya saya melihat bahwa selama ini saya berpikir bahwa saya berdoa, saya baca firman Tuhan, saya melakukan firman Tuhan, ya. Itu saya sudah melakukan untuk Tuhan. Ya. Saya garis bawahi, saya ulangi. Selama ini saya berpikir, saya berdoa, saya baca firman Tuhan, saya melakukan firman Tuhan, semuanya itu untuk Tuhan. Tetapi ternyata itu hanya untuk saya pribadi. Loh, kok bisa Pak? Kan kita berdoa, kita baca firman, ya kita pujian penyembahan kan untuk Tuhan. Kok bisa itu untuk pribadi? Yuk kita bahas satu-satu persatu ya. Pertama kita berdoa. Saya berpikir berdoa itu komunikasi yang baik dengan Tuhan. Coba kita kembali lagi, flashback lagi, kita pribadi sendiri, ya kita sendiri yang tahu dengan Tuhan. Berapa perbandingan kita berdoa pada Tuhan itu isinya ucapan syukur atau isinya daftar permintaan, saudara. Ya itu saudara dan kita pribadi masing-masing yang tahu dengan Tuhan. Ya. Berapa perbandingannya kita doa itu sebagai ucapan syukur penyembahan kepada Tuhan atau hanya cuma pengajuan proposal permintaan. Ya. Yang kedua, pujian penyembahan. Kita berpikir, kita menyanyi, kita menyembah itu kepada Tuhan. Padahal kalau kita lihat ya secara garis besar bahwa pujian penyembahan itu adalah rasa hati kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kemudian baca firman Tuhan. Kita berpikir bisa melakukan firman Tuhan itu untuk Tuhan. Coba buka Yosua 1 ayat 7 dan 8. Ini tentang Yosua yang akan memimpin bangsa Israel setelah Musa meninggal. Yosua 1 ayat 7 dan 8. Ya, saya bacakan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan apakah untuk Tuhan? Di akhir saudara, apakah Yosua memperkatakan firman Tuhan kitab Taurat setiap hari, siang dan malam, apakah itu dilakukan untuk Tuhan? Nyatakan bahwa sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bingung saudara ya? Jadi gini saudara, bukan saya memberi ajaran baru bukan, cuma supaya kita tuh
semakin dewasa, kita sudah umur 25 tahun, ya. Kita lebih dewasa lagi dan berpikir bahwa kita melakukan firman Tuhan, ya, itu hanya supaya kita tuh ada di dalam Tuhan, saudara. Ya, di dalam Yohanes 15 katakan, kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, dan kamu tidak bisa berbuah. Ya, jadi gini, apa yang Tuhan firmankan, Tuhan berikan pada kita semua itu, baik doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, Tuhan tuh berikan semuanya itu untuk kita, saudara. Ya, karena setelah kita jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, ya manusia kan putus hubungan dengan Tuhan. Ya, akhirnya bagaimana supaya manusia itu bisa dekat lagi sama Tuhan? Bagaimana manusia itu bisa dalam tanda kutip bisa berada di Taman Eden lagi, tinggal bersama-sama dengan Tuhan, yaitu Tuhan memberikan dengan firman Tuhan ini. Ya, coba buka lagi di dalam Matius 19 ayat 17. Kalau Yosua ini, supaya perjalananmu berhasil dan kau akan beruntung. Ya, perjalanan hidup kita. Ya, Matius 19 ini tentang pemuda yang kaya raya. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tapi jikalau engkau ingin apa? Masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jadi kalau orang pemuda kaya ini kalau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ya. Jadi ini dua saudara, contoh dari Yosua dan pemuda yang kaya bahwa kalau kita melakukan firman Tuhan, perjalanan kita akan berhasil, akan beruntung, dan kita akan masuk dalam hidup. Ya. Tapi kita masih belum kasarnya itu ngena sama Tuhan, saudara. Masih sebatas di luar aja, ya. Kita belum mengambil hati atau menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Yohanes 11 tadi, ya itu kan tentang Lazarus yang dibangkitkan. Di sana ada dua saudara, yaitu Maria dan Marta. Dan mereka respon waktu Tuhan Yesus datang juga berbeda. Tapi ada satu hal yang perlu saudara perhatikan dalam Yohanes 11 itu, bahwa ada dua hal. Yang pertama, jarak dari Yerusalem ke Betania itu cuma sekitar 3,2 kilo, saudara. Jadi kalau berjalan pun 1 jam mungkin jalan pelan-pelan 1 jam bisa sampai ya. Ya kan? Itu fakta pertama. Fakta kedua bahwa Tuhan Yesus apa saudara? Sengaja tinggal beberapa hari di Yerusalem dan tidak ke Betania. Tidak langsung ke waktu Tuhan Yesus menerima pesan dari suruhan dari Maria Marta itu bahwa Lazarus sakit. Kalau kita sebagai saudara kan pasti, wah cepet ya, langsung berangkat. Nah, seperti kemarin ceritanya Pak Yongki masuk rumah sakit itu, penuh dengan drama. Ya, cepat-cepat langsung dibawa ke rumah sakit, ke UGD Depesa, ayo cepat rumah Depesa. Ya gitu ya saudara ya. Kalau saudara sakit, saudara kita sakit, atau siapa sakit, pasti kita responnya cepat saudara ya. Tapi ini Tuhan Yesus malah beda saudara. Ia malah memilih sengaja tinggal beberapa hari. Tuhan jahat? Apakah Tuhan jahat saudara? Apakah Tuhan tidak sayang kepada Lazarus, kepada Maria Marta?
Maka itu akhirnya muncul ayat ini saudara yang 11:40 tadi ya. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dua 12 murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan Tuhan, dan Maria Marta yang selalu dekat dengan Tuhan, yang sudah dianggap sebagai keluarga. Itu aja masih ada kurang percaya. Apalagi kita saudara, ya kita mari ekstroversi diri. Ya. Saya ulangi, 12 murid Yesus yang selalu setiap hari, setiap saat bersama dengan Tuhan. Juga Maria Marta yang selalu dekat, bahkan dianggap keluarga dengan Tuhan, masih aja bisa kurang percaya. Sampai Tuhan ngomong, jikalau engkau percaya, engkau melihat kemuliaan Allah. Apalagi kita saudara, ya, yang jauh, maksudnya bukan jauh apa ya, kita nih dengan Tuhan beda gitu ya. Kalau dulu kan selalu bersama-sama ya, kumpul bareng gitu ya, 12 murid Yesus. Itu aja masih kurang percaya saudara. Apalagi kita, ya. Ya melalui Natal ini saudara, ya Tuhan mengingatkan dan menyampaikan dan mengembalikan lagi tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah sebagai pendamping atau rekan kerja. Garis bawahi, Tuhan menciptakan manusia sebagai pendamping atau rekan kerja. Ya, karena itu mengapa Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden dan memberikan semua fasilitas kehidupan ada di Taman Eden. Dan tugasnya manusia apa? Adam dan Hawa cuma mengelola, ya, mengerjakan apa yang Taman Eden itu. Bukan sebagai karyawan kerja, ya. Ingat lagi, kita diciptakan Tuhan sebagai rekan kerja, bukan karyawan kerja. Ya. Karyawan kerja itu apa sih saudara? Ya ini di luar sana ya, bukan di sini ya. Di sini nggak ada kok. Kalau karyawan kerja itu selalu menunggu gaji, harapan gaji. Ya. Kalau permintaannya tidak dipenuhi, apa saudara? Demo, mogok kerja. Ya, itu karyawan saudara. Yang tahunya cuma kerja dan terima hasil. Ya. Tapi kalau itu karyawan kerja. Kalau rekan kerja itu sama-sama memikirkan saudara, ya. Sama-sama berjalan bersama. Ya. Itu bedanya rekan dan karyawan, saudara. Kalau lagi karyawan kerja itu kalau nggak dipenuhi demo atau lainnya nggak ke gereja, nggak doa, dan paling fatal murtad. Ya. Udah banyak ya di luar sana ya. Karena kecewa dengan Tuhan akhirnya pindah agama lain. Sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak itulah ada PHK, ya, pemutusan hubungan kerja kita, rekan kerja kita, ya, kita dengan Tuhan. Dan manusia diusir dari Taman Eden dan hidup dalam kutuk dan pemberitaan. Tolong dibuka ini Yohanes 3:16. Dan sesuai dengan waktu Tuhan dan kehendak Tuhan, lahirlah Yesus ke dunia yang kita sebut Natal dengan tujuan mengembalikan peran manusia sebagai rekan kerja. Bahwa Tuhan mengangkat kita lebih lagi menjadi mempelai. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa saudara, setiap orang yang, sekali lagi Tuhan mau kita percaya. Ya, kalau nggak percaya ya itu dapatnya hidup binasa dan tidak beroleh hidup yang kekal. Ya, simpelnya itu saudara. Ya.
Jadi setelah PHK terjadi di Taman Eden, dan sesuai waktu Tuhan dan kehendak Tuhan, akhirnya Tuhan sendiri yang turun ke bumi, mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Tuhan sendiri yang turun. Misinya apa saudara? Yaitu mengembalikan kita tadi yang sebagai setelah putus hubungan kita jadi karyawan, dan Tuhan datang ke dunia, ke bumi ini, mengajak kita kembali, narik kita kembali. Mengembalikan posisi kita sebagai rekan kerja lagi. Bahkan derajat kita diangkat lebih lagi saudara. Jadi apa? Mempelai. Mempelai Kristus saudara. Ya, kalau mempelai itu sudah jadi tambah lebih dekat lagi saudara. Mungkin saat ini kita sedang mengalami hal-hal yang secara lahiriah, secara daging mungkin sangat sakit. Dari tanggal 1 Januari sampai 21, kita masih ada berapa hari? 9, 10 ya, 10 hari lagi ya. 10 hari lagi kita akan masuk tahun baru. Ya. Saya yakin mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu Saudara, mungkin, oh kemarin 20, Tuhan sudah menyelesaikan masalahku, Tuhan sudah menjawab doaku, puji Tuhan. Tapi ingat masih ada 10 hari lagi, ya. Jangan hidup santai saudara, ya. Sekalipun mungkin kemarin mungkin tanggal 20, tanggal 19 sudah selesai, Tuhan jawab. Ya puji Tuhan, Tuhan jawab, ya. Sebelum akhir tahun sudah Tuhan berikan hadiah saudara, ya. Tapi kita mau lebih lagi, ya. Lebih percaya lagi kepada Tuhan. Ya. Dan apa tujuannya? Tuhan membentuk kita menjadi semakin sempurna dan layak menjadi mempelainya, saudara. Ya. Jadi pesan Tuhan, kembali saya mengingatkan lagi, kemarin di tanggal 1 sudah, sekarang menginjak akhir-akhir bulan, akhir-akhir tahun, warga negara Gereja Allah Baik Jemaat Pemulihan Imamat Rajani, tetaplah percaya. Sekali lagi tetaplah kita nggak tahu tahun depan apa yang terjadi. Saya mau tanya saudara, ini di luar firman Tuhan ya. Tahun depan katanya tahun kuda ya? Benar ya? Iya, tahun kuda ya. Saya sudah ada lagunya saudara. Ya ini di luar firman Tuhan, ya. Yaitu biara apapun setiap tahun itu mau tahun apa, tahun ini katanya tahun ular, ya. Kemarin tahun kelinci, tahun depan tahun kuda, terserahlah orang dunia bilang. Selama kita ada dalam Tuhan, ya kita pasti tetap kuat saudara ya. Saya ingatkan kembali dan menguatkan lagi saudara kepada warga negara Gereja Allah Baik Jemaat Pemulihan Imamat Rajani, tetaplah sampai Tuhan panggil saudara ya, tetaplah percaya terus ya. Si Tuhan, cerifanya udah, oh belum? Belum. Ya tetap percaya saudara ya, saudari, tetap percaya terus, semangat. Ya, semuanya Bapak Ibu Saudara, ya yang mulai kecil sampai tua, udah besar, tetap percaya terus saudara. Ya. Saya tadi mengatakan bahwa mungkin doa, pujian penyembahan, baca firman hanya untuk pribadi kita masing-masing. Saudara jangan ngambil salah paham ya. Oh ya itu gak usah baca firman, gak usah doa, gak usah pujian. Salah saudara. Cuma saya mengatakan bahwa kita berdoa, kita baca firman, itu untuk pribadi kita. Ya kita tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita di luar Tuhan, kita nggak baca. Wis dunia kayak gini kita nggak baca firman Tuhan, nggak doa, nggak pujian, ya buyar saudara. Ya cuma itu kekuatan kita saudara. Ya. Dengan keadaan dunia ini kita justru semakin baca firman Tuhan, kita semakin berdoa. Cuma doanya jangan permintaan proposal terus saudara. Ya. Bolehlah kita sekali kasih Tuhan, aku butuh ini Tuhan. Udah selesai. Nanti biarkan Tuhan yang bekerja saudara. Jangan saudara setiap hari pagi
Pagi doa ya saudara ya. Doakan. Pagi bawa proposal, Tuhan ini proposal saya hari ini Tuhan. Ya, oke. Malam doa saudara? Malam doa? Mau tidur doa? Nah, waktu mau tidur doa, Tuhan proposalnya udah dijawab Tuhan. Kapan Tuhan jawab? Besok pagi lagi doa, pagi kita doa. Tuhan, proposal kemarin ya apa Tuhan? Ini ada proposal baru loh Tuhan. Doa cuma isinya proposal terus ya. Yes, gitulah saudara. Janganlah ya. Doa itu cukup sekali ya. Mungkin saudara mungkin tanggal 1. Tuhan yang proposal saya Tuhan. Selama saya 1 bulan ini. Ya, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Jangan biarlah kehendakku yang jadi Tuhan. Gak mau pokok proposal ini harus jadi Tuhan. Harus di ACC. Jangan saudara. Tuhan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ini proposal saya. Ya Tuhan yang menjawab dan memberkati semuanya. Oke selesai. Tanggal 2, tanggal 3, sampai tanggal 31 ya. Kita berdoa isinya itu pujian penyembahan saudara. Ya Tuhan makasih Tuhan sudah hari ini sudah berkati sudah semuanya. Pokoknya jangan ajukan proposal terus saudara ya. Cuma cukup sekali aja gitu loh. Ya. Oke. Terus kita pujian penyembahan ya. Kita menyanyi muji Tuhan ya. Terus tetap lakukan terus saudara ya. Mungkin lagu pertama, mungkin saat saudara mengalami waktu down, mengalami depresi, mungkin Tuhan masalahku berat Tuhan. Seperti waktu saya harus berhadapan dengan kepala sekolah untuk bayar uang sekolah. Saya lumayan stres saudara. Jadi untuk berdoa, untuk pujian itu berat saudara. Tapi bukan berarti harus saya menolak doa dan pujian. Saya tetap pujian melalui dengarkan dari YouTube. Dari YouTube itu bisa pujian-pujian bisa saya download, saya dengarkan ya. Jadi kalau lihat download, lihat YouTube bayar saudara. Jadi saya download aja gitu. Jadi kalau diputar-putar gak bayar lagi saudara ya. Kuotanya gak habis. Akhirnya bisa berkali. Satu kali gak bisa saudara. Akhirnya berkali diulang bisa. Mulut ini bisa menyanyi lagi saudara ya. Sekalipun hati dan pikiran ini amburadul ya. Tapi bisa, akhirnya bisa akhirnya. Bisa pujian ya. Jadi berdoa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan itu adalah fasilitas yang Tuhan berikan supaya kita ini tetap tinggal dalam Tuhan ya. Bisa tinggal dalam Tuhan ya. Coba tadi buka lagi Yosua 1 Yosua 1 ayat 8. Jadi Bapak Ibu, kalau tahun depan ingin berhasil, ingin beruntung, lakukan hal ini. Jangan lupa perkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalam firman Tuhan. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini berlaku juga buat saya, juga berlaku buat semuanya. Jadi kalau tahun depan ingin berhasil, ingin beruntung, jangan tinggalkan doa. Kalau bisa lebih lagi, ditingkatkan lagi. Jangan tinggalkan firman Tuhan. Kalau bisa lebih lagi baca firman Tuhan. Kalau satu hari satu pasal mungkin bisa lagi naik 2, 3, 4. Satu Alkitab boleh. Doanya juga, pujian penyembahan juga ditambah lagi. Ya. Pujian penyembahan bukan hanya di gereja aja atau di rumah, dimanapun bisa. Kita pakai headset, dengerin lagu bisa, kita langsung pujian penyembahan. Di motor bisa, di kantor bisa. Cuma kalau di kantor jangan bikin KKR saudara. Di sekolah jangan bikin KKR saudara ya. Lagi pelajaran, lagi kerja gitu langsung haleluya. Kaget semua saudara. Ya, dengan lembut aja nyanyinya, oke.
Jadi itu firman Tuhan pagi hari ini yang Tuhan berikan kepada kita semua, termasuk saya. Saya nggak tahu tema tahun depan apalagi ya, nanti Ibu Gembala dan Bapak Yada yang akan berikan. Cuma saya mengingatkan lagi, Tuhan mengingatkan lagi bahwa sekali lagi saya pertegas supaya saudara ingat semua, warga negara Gereja Labai Jemaat Pemulihan Imamat Rajani, tetaplah, amin. Tetap percaya saudara, ya. Karena kita akan menjadi mempelai saudara, ya. Ingat, kita bukan karyawan saudara. Kita akan jadi mempelai. Kalau kita nggak percaya, kita nggak jadi mempelai saudara. Nah ini saya baru ingat saudara, kan Bu Riswanti dan Bapak kan mau menikah kan. Apakah sudah ada saling percaya? Percaya, pastilah. Kalau nggak percaya nggak mungkin menikah ya Pak ya. Yuk. Sama semua kita dengan Tuhan. Kalau kita nggak percaya, kita nggak mungkin jadi mempelai saudara. Kita akan terus jadi karyawan. Ya cumanya bisa nuntut. Kalau nggak dikasih demo. Paling banter pindah ninggal no Tuhan. Ya. Itu karyawan saudara. Kalau nggak sesuai dengan bosnya, pindah, cari bos lain, cari perusahaan lain. Ingat saudara, kita ini akan dijadikan mempelai saudara. Jadi harus percaya. Ya, percaya terus saudara. Ya, apapun yang terjadi, tetap kuat. Ya, tetap percaya saudara ya, tetap kuat. Oke, firman Tuhan saya akhiri. Saya undang musik, masuk. Saudara ada berkat saudara. Ya. Saya akan berikan kuis kepada Bapak Ibu saudara semuanya. Mungkin musik bisa menjawab juga. Pertanyaan pertama, kan ini lagi Natal ya, jadi ada berkat. Saya minta siapa yang bisa jawab, angkat tangan, langsung jawab. Jangan langsung jawab tanpa angkat tangan, nanti sebelumnya kedengaran. Sebutkan penggenapan nama-nama di Alkitab yang ada di GAB Pemulihan. Mungkin ada 1, 2, 3, mungkin ada 4. Ada 4 jawaban. Nama-nama di Alkitab itu ada di sini nama itu. Dan itu benar saudara. Hah? Yaudah, kan aslinya jawabannya 4 ya. Saya bocorkan 1 aja. Sebutkan penggenapan nama-nama di Alkitab ya, yang ada di GAB Pemulihan. Contohnya, Noni gak ada Noni. Tante sampean. Saudara tahu namanya Lydia lengkapnya? Lydia. Kalau aslinya apa di Alkitab? Lydia dari kota. Nah, itu loh saudara, ngerti ya? Sudah saya bacakan 1 loh, kurang 3. Hah? Kurang 3. Ayo siapa lagi jawab bisa jawab 3. 1 orang jawab 3 semua. Ada lagi saudara? Ada 3 kok. Ya? Angkat tangan. Hah? Kita mau Bapak Yudi. Ayo saudara, ada yang bisa lagi? Kurang 3 saudara. Kan tadi aslinya 4. Saya udah kasih bocoran 1. Lydia Tiatira, itu artinya Lydia dari kota Tiatira. Ada di Alkitab saudara, benar. 3 lagi. Kurang, ini nama ini benar-benar ada saudara. Halo, gak tahu lagi? Ya Pak Budi. Bin. Ya benar, Bin apa? Nah benar. Oke 1, kurang 2. Oh, so. Maju depan apa Mas?
Mau maju? Mau maju? Jawab. Masih kurang 2. Benar tadi? Yada bin Benaya. Cuma kan kalau di Benaya bin Yada. Ya, lu mana orangnya, gak ada orangnya. Ya itu benar saudara. Jadi Yada bin Benaya itu satu keluarga, papa. Ya. Walik ya, Yada bin Benaya ya. Oh Benaya bin Yada, benar toh? Cuma jadi satu benar, cuma beda kuali aja. Kurang 2 saudara. Ayo. Halo. Apa share? Dan kita apa? Hah? Nah ya terus? Dan nggak tahu. Kurang tepat. Benar, nunya benar. Ada pasangannya. Aisyah. Nu itu keluarganya apa? Nah, oke, 2. Nu dan Sem, benar dalam kitab toh? Benar tak? Nu dan Sem. Oke, yang terakhir. Ayo, Natal loh ini. Kurang 1 saudara, ayo. Tadi Pak Budi sudah. Pak Budi dibagi 2 ya. Nah ini akhirnya dijawab juga. Bapak Yusuf dan Maria. Jadi suami istri, tinggal anaknya bukan Yesus saudara. Oke Musa benar. Ya saudara, di nama Tuhan. Jadi itu ya saudara, benar tak? Benaya bin Yada, terus Nu dan Sem, Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Nah, ya itu penggenapan firman Tuhan yang dari sini saudara. Langkah saudara ya, di gereja lain mungkin belum ada saudara. Ya, oke, saya tambah lagi saudara. Ini yang bisa jawab semuanya ya. Tapi anniversary GAB Pemulihan itu tanggal berapa saudara? Halo, tanggal berapa? Enggak, ini belum. Tanggal berapa? Halo, ada yang tahu? Tanggal berapa? Anniversary hari ulang tahun Gereja Allah Baik. Tanggal berapa? 19. 22, benar, 22 September. Nah, di tanggal 22 September itu ada 3 saudara yang merayakan. Yang bisa jawab semua 3 ini benar, saya kasih hadiah. Seto, angkat tangan. Yang bisa jawab semua 3 tepat, saya kasih. Kalau 2 nggak ada kasih saudara. Oke, Ibu Wit, apa? Ulang tahun pernikahan Ibu, 2? Hah? 2? 2 siapa? Yang kedua siapa? Ulang tahun apa? Oke, ulang tahun pernikahan saya, terus? Ketiga? Duh, nah iya, kurang 1. Siapa saudara? Ini gak bisa jawab. Ya, udah dijawab 2. Ulang tahun pernikahan Ibu Gembala, ulang tahun pernikahan saya, dan yang ketiga, hah? Siapa yang jawab itu? Wah, oke. Terus jadinya apa ini? Dibagi lagi.
Ya itu saudara, jadi mengapa anniversary Gereja Lopez Jemaat Mulia tanggal 22 September? Karena itu bertepatan dengan ulang tahun pernikahan dari Ibu Gembala. Ya, kalau saya sama Anu itu cuma bonus saja saudara. Ya oke, jadi tadi menangnya Bapak Budi, Shirley, Musa, dihitung enggak? Sika Ibu Foni. Ya, oke. Mari kita semua, saya undang bagi berdiri, kita akui firman Tuhan. Ya, saya ulangi lagi saudara. Warga negara Gereja Lopez Jemaat Pemulihan Imamat Rajani tetaplah percaya sampai Tuhan datang 2 kali, sampai kita pulang saudara. Ya, tetaplah terus percaya saudara. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Biar kaum Bapak menyanyikan lagu ini dari awal. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah Sekarang kaum ibu-ibu menyanyikan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu
dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, warga negara Gereja Allah Bait Jemaat Pemulihan Imamat Rajani Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan selama setahun ini dari tanggal 1 Januari sampai 21 Desember ini Engkau sangat amat baik Tuhan. Itu terlihat bahwa kami sampai hari ini kami masih ada Tuhan. Dan itu karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena berkat-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu ini Tuhan, satu persatu, setiap keluarga, setiap suami istri, setiap orang tua dengan anak, setiap saudara dengan saudara yang lain, setiap mertua dengan menantu. Biarlah kasih-Mu menaungi dan kasih-Mu itu mengalir dalam kehidupan mereka satu persatu Tuhan. Kami tahu selama setahun ini apa yang kami hadapi bagi kami tidak mudah dan berat Tuhan. Tapi sesuai dengan janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami dan Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Maka kami percaya dan kami menjadi kuat Tuhan. Biarlah tangan-Mu selalu menggandeng kami. Dan biarlah Roh Kudus selalu mendampingi kami, menolong kami setiap saat. Untuk kami bisa melewati tahun ke depan, tahun 2026. Dari tanggal 1 sampai 31 Desember Tuhan. Kami sungguh bersyukur melalui Natal Engkau lahir ke dunia dan Engkau mengembalikan status kami Tuhan sebagai rekan kerja Tuhan untuk kami bisa melakukan semua firman-Mu dan Engkau lebih lagi mengangkat kami menjadi mempelai Tuhan. Mari ajar kami Tuhan, kami lebih percaya lagi kepada Engkau Tuhan. Menaruh hati kami kepada Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau mengini kepercayaan kami Tuhan. Bukan hanya sebatas pujian, penyembahan, doa. Tapi Engkau menginginkan hati kami Tuhan. Hati yang percaya kepada Engkau 100% Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika selama tahun 2025 ini kami masih kurang percaya Tuhan. Seperti tema tahun ini firman-Mu, jikalau Engkau percaya Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kami mau Tuhan 2026 kami tetap percaya Tuhan. Supaya apa? Supaya kami terus melihat kemuliaan Allah itu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kami Tuhan, Jemaat Pemulihan Imamat Rajani Tuhan. Yang Tuhan pilih, yang Tuhan tetapkan, bahkan Tuhan pulihkan hidup kami. Dan kami lebih lagi percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku
Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Terima kasih Yesus. Firman-Mu telah Engkau sampaikan pada kami semua. Dan kami mau belajar lebih lagi untuk tahun 2026 lebih percaya lagi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, saya kembalikan Ibu Gembala. Ya, saya undang tadi siapa? Musa. Sini Musa. Bapak Budi, Shirley. Nanti Ibu Foni menyusul ya. Karena tadi saya enggak. Terima kasih. Tuh. Tadi Ibu Wiwit. Loh. Diterima di balik lagi. Saya undang Ibu Foni. Terima kasih, Tuhan berkati. Tes, ya. Puji Tuhan, saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Paham ya saudaraku ya? Jadi pesan atau kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kita yang pertama harus percaya. Ngomong gampang saudaraku. Nek enggak ngalami apa-apa, ngomong percaya. Oh bisa. Tapi kalau saudara dihadapkan dengan satu masalah, ya, yang menurut kita pribadi, lepas pribadi, mungkin itu berat atau gimana, itu tergantung dari cara kita memandangnya, cara kita meresponi masalah datang itu. Itu enggak gampang saudaraku. Ya, memang tulisannya percaya, gampang. Tapi dijalani itu enggak mudah. Makanya di dalam kisahnya di dalam Lazarus mati itu dikatakan sengaja Tuhan tidak datang itu dikatakan di bawahnya supaya kamu belajar percaya. Jadi percaya itu enggak cuma ngomong doang tapi harus belajar. Lah belajarnya gimana saudaraku? Belajar ini gak enak saudaraku. Ya toh? Nih disuruh belajar itu berarti diadekkan masalah, di situ kita belajar. Nah nek gak ada masalah ya gak belajar saudaraku. Cuma ngomong percaya, oh ya katanya pendeta disuruh percaya, ya percaya. Ya nurut saudara nurut. Ya toh? Tapi kalau kita tidak praktek, itu enggak bisa saudaraku. Ya, jadi percaya itu harus belajar, diasah terus lewat kita menghadapi persoalan itu. Ya. Yang pertama percaya. Yang kedua harus mengandalkan ojo sakarepe dewe. Tadi sudah diberi kasih kesaksian sama Robert ya. Tadi. Nah itu ngandalkan dirinya sendiri, ngandalkan kekuatannya, ngandalkan otaknya, padahal otaknya sak kepele bakpao. Ya toh. Oh nanti kayak gini, aku tak gini. Itu mengandalkan kekuatannya sendiri, ngandalkan ini otaknya sendiri, ndak ngandalno Tuhan. Bukan berarti kita pasif ya. Kita boleh berpikir, tapi serakno semua itu sama Tuhan. Kita ngandalkan Tuhan. Ya, jangan ngandalno kekuatan kita. Oh, aku punya kok. Ya, oh aku bisa kok. Jangan. Ya. Jadi yang pertama percaya, yang kedua mengandalkan Tuhan.
Ya, amin. Dan yang ketiga, saudaraku, ya, di dalam kita menghadapi, tadi dikatakan supaya kita memuji, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, ya, berdoa, ya, itu kita harus melekat kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak melakukan itu, maka kita tidak akan memperoleh kekuatan. Tadi dikatakan di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8, ayat yang ke-7, ya, renungkanlah firman itu siang dan malam. Kalau kita baca firman itu terus kita renungkan. Ya. Firman itu ngomong apa? Nah, di waktu kita menghadapi persoalan itu ujian, ya toh, saudara bisa ngerjakno, bisa percaya, bisa kuat. Ya, nek ndak tahu baca, nggak tahu apa-apa saudaraku. Ya, terus nglambrang jalan karpe dhewe. Ya, menurut pikiran kita sendiri. Lah nek wis mari kebentuk-bentuk, ya. Wis mari gitu nyalakno Tuhan. Waduh. Padahal salahne dhewe. Ya. Jadi ayo lewat firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan lagi. Dan itu ayat kita nih kawan sekerja Allah, itu ada ayatnya di Alkitab. Ya. Kita diajak menjadi kawan sekerja Allah, partnernya Tuhan. Saudaraku jangan salah persepsi, salah paham. Tuhan itu ngajak kita kerjasama berarti Tuhan itu tidak bisa melakukan apa-apa. Tuhan itu amat sangat dahsyat, tanpa manusia pun Tuhan bisa melakukan segala perkara. Dan itu sudah diwujudkan ya saudaraku, dengan dia menciptakan alam semesta, ya bumi, manusia, semua isinya, surga itu Tuhan yang menciptakan. Ya. Tapi kita diberi kepercayaan sama Tuhan, diajak kerjasama, kawan sekerja Allah. Ya saya lupa itu di mana ininya, tapi itu ada di dalam Alkitab. Ya kita ini kawan sekerja Allah. Kita dihargai, dipercayai sama Tuhan. Nah kalau kita dipercayai sama Tuhan, dijadikan partner kerja, saudara, ayo kita mau mengerjakannya dengan baik. Ya kita kita bekerja, kalau kita dipercaya dengan perusahaan, katakan megang uang, ya atau kepercayaan kita menjadi apa, punya kedudukan, dipercayai, kerjakan yang baik. Ya, jangan tidak dikerjakan dengan baik, nanti di PHK. Ya, nanti sudah di PHK terus nyalakno pimpinan nanti. Ya toh. Oh pimpinanku jahat, bayaran gak dinaiki, bla 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 gitu. Padahal salah dewe, cara kerjanya tidak punya kualitas yang baik. Ya, asal kerja aja, enggak bisa dipercaya. Ya, enggak bisa dipercaya itu banyak, bukan hanya masalah uang aja. Ya, kalau masalah katakan enggak bisa dipercaya masalah pekerjaan, kalau ada bosnya, ada pimpinannya bekerja rajin. Kalau enggak ada santai. Ya toh. Nah, itu sama dengan enggak bisa dipercaya. Ya. Jadi ayo kita Tuhan mengangkat kita, Tuhan mempercayai kita dijadikan kawan sekerja Allah, itu satu penghargaan yang luar biasa. Siapa sih kita ini? Ya, ayo kita mau bekerja dengan yang baik. Amin. Apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita mau kerjakan dengan baik. Puji Tuhan. Ya, jadi jangan tadi dikatakan Bapak Robert jadi karyawan, di sana mak nuntut. Kalau itu di bulan November saya sudah pernah khotbahkan, ya, kalau kita enggak bersyukur sama Tuhan, ya, kita enggak selalu ingat kebaikan Tuhan, maka kita ini cuma nuntut. Tuhan harus gini, pimpinanku harus gini buat aku. Nek enggak dipenuhi, itu tadi demo, jegot, gondok, ya. Terus meninggalkan Tuhan. Ya, hati-hati saudaraku ya. Puji Tuhan. Saya berikan pengumuman dulu sebelum nanti kita akan pengumuman secara virtual. Saudaraku besok hari Kamis ya. Hari Kamis itu di tanggal 25 Desember kita akan memperingati perayaan Natal. Kita tetap jamnya sama, jam 9 pagi. Dan saya buat cuman satu kali. Enggak buat 2 session, tapi 1 session aja.
jam 9 itu ya. Jadi saya umumkan saudara bisa hadir ya. Puji Tuhan. Oh, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita akan pujikan. Ajaib Tuhan, Haleluya. ajaib Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan di saat kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Soalnya Engkau Tuhan yang layak untuk menerima semuanya. Dan Engkau bertahta di atas pujian kami. Dan firman yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Tuhan kami bersyukur untuk menguatkan kami. Untuk memberi kami Tuhan penghiburan. Memberi kami kekuatan. Dan itu menjadi jawaban kepada setiap kami. Dan kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Sebab kami pulang membawa sukacita, kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu Tuhan atas anak-anak-Mu. Tuhan yang sudah melayani Tuhan di pagi hari ini. Baik itu WL, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik Tuhan, hamba-Mu yang sudah melayani penerima tamu, tim multimedia, jemaat semuanya, kami yang ada pada pagi hari ini tidak ada satupun yang terlewati. Engkau Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan Tuhan pelihara. Tuhan apapun persoalan kami, Engkau Tuhan Allah yang tahu dan Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Dan Engkau sanggup memberikan jalan keluar kepada setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali kami Tuhan pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya seperti Tuhan sudah menyertai kami di tempat ini. Tuhan begitu juga kami pulang semuanya. Sampai di rumah kami semuanya selamat sejahtera. Pertemukan kami Tuhan untuk besok hari Kamis. Untuk kami memperingati perayaan Natal. Hari kelahiran-Mu Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tetap menolong Tuhan. Tuhan memberikan cuaca yang baik. Tuhan Engkau memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Tuhan untuk rencana retreat kami di tanggal 3 sampai 5 April Tuhan. Di Amarta Hill Batu Tuhan. Tuhan Engkau tolong Tuhan. Kami serahkan semua ini di dalam tangan-Mu Tuhan.
Untuk kendaraan yang kami butuhkan Tuhan, Tuhan pilihkan bis yang bagus Tuhan, Tuhan yang nyaman dan sopir yang baik. Bahkan juga Tuhan untuk Tuhan semua acara, baik doa, baik acara Tuhan Yesus untuk perayaan Paskah kami di sana Tuhan. Tuhan Engkau menolong Tuhan. Dan atmosfer Tuhan hotel Amarta Hill disterilkan, dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kamar-kamar yang akan kami pakai di dalam nama Tuhan Yesus. Baik hallnya, baik chapelnya untuk kami ibadah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau menolongnya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan beri kami semua peserta kekuatan, kesehatan. Yang diberkati semua menabung sampai lunas di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk makanan, untuk semuanya Tuhan. Untuk cuaca juga Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan kalau sebentar kami mau menabur Tuhan. Tuhan, kami mau menabur dengan sukacita Tuhan. Apapun keadaan kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Kami mau menabur Tuhan, maka kami akan menuai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati taburan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima katakan. Silakan duduk, kita akan dengar pengumuman.